Ya, jadi bagi laki-laki disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika memang ia mampu untuk melakukannya dengan baik. Ya, jika tidak, ya boleh mewakilkannya. Beda halnya dengan perempuan. Ya, kalau perempuan disunahkan untuk mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya. Ya, hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab, wa yusannu ayyadbahal udhiyata ar-rajulu binafsihi in ahsana dzabhah. Ya, dan disunahkan laki-laki untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika ia memang dapat melakukannya dengan baik lil ittiba, karena ittiba atau mengikut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, amal mar'atu, adapun perempuan, fasunnatulaha, yang sunnah baginya, ya sunnah baginya antuwakilah, untuk mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya, kama fil majmu', sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Majmu'. Ya, jadi bagi kaum muslimin yang ingin menyembelih hewan kurban, maka setelah masuknya bulan Zulhijjah, dia disunahkan untuk tidak memotong kuku atau rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, jadi ini hukumnya adalah sunnah. Ya, adapun jika dia melakukan hal tersebut, yaitu memotong kuku misalnya atau memotong rambut sebelum hewan kurbannya disembelih, padahal dia adalah orang yang ingin berkurban, maka itu hukumnya makruh. Ya, fa in fa'ala kana makruhan. Ya, jika dia melakukan demikian itu, maka hukumnya adalah makruh. Ya, jadi hanya sebatas makruh, bukan haram. Ya, jadi tidak berdosa juga jika ada orang yang ingin berkurban lalu kemudian ia memotong kuku atau memotong rambut ya sebelum hewan kurbannya disembelih saat sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ya, jadi bukan haram, akan tetapi hanya makruh. Ya, jika yang dimaksud adalah takbir muqayyad, yaitu takbiran yang dilantunkan sesudah salat fardu, maka untuk hari raya Idul Adha kita disunnahkan melantunkan takbiran setiap selesai salat, baik salat sunnah ataupun salat fardu. Mulai kapan? Yaitu mulai daripada setelah salat subuh pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah sampai sesudah salat asar pada hari terakhir hari tasyrik atau 13 Zulhijjah. Ya, jadi di situ kita disunnahkan setiap selesai salat untuk mengumandangkan atau melantunkan takbir. Ya, adapun pada malam hari raya itu ada namanya takbir mursal, yaitu bebas. Ya, bukan hanya setelah sholat, akan tetapi dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, baik kita di rumah, di pasar, di jalan, di mobil, di sementara memasak, kita disunahkan untuk melantunkan takbir. Itu namanya takbir mursal. Itu waktunya mulai daripada tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri sampai imam takbiratul ihram pada sholat hari raya besoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk berkorban satu ekor sapi itu boleh patungan sampai maksimal 7 orang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika misalnya ada orang yang lebih dari 7 orang ingin patungan membeli seekor sapi untuk dikurbankan. Misalnya di sebuah sekolah siswanya terdapat 100 orang. 100 orang siswa ini ingin patungan untuk membeli seekor sapi untuk dikurbankan. Apakah itu boleh? Ya, kalau untuk dihitung sebagai kurban, maka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Tapi walaupun tidak sah sebagai kurban, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Setidaknya mereka mendapatkan pahala bersedekah menyenangkan orang-orang di hari raya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ingin agar hewan tersebut dihitung sebagai hewan kurban, maka caranya adalah siswa 100 orang tadi patungan membeli seekor sapi. Lalu kemudian satu ekor sapi itu diserahkan kepada guru, seorang guru atau 7 orang guru. Lalu kemudian guru itulah yang berkurban dengan sapi tadi. Maka gurunya dapat pahala kurban, siswa-siswanya dapat pahala membantu orang berkurban. Bismillah, kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Ya, kurban wajib seperti kurban karena nazar. Adapun perbedaan antara kurban wajib dengan kurban sunnah, ya, kalau kurban wajib, orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Sedangkan kurban sunnah, ya, kebalikannya, orang yang berkurban itu disunnahkan untuk mencicipi daging kurbannya meskipun sedikit, litabaruk, untuk mengambil barokah. Dan batas maksimal bagi orang yang berkurban dengan kurban sunnah, dia boleh mengambil dengan batas maksimal sepertiga. Ya, jadi kalau orang yang berkurban ingin mengambil banyak, batas maksimalnya hanya sepertiga, tidak boleh melewati itu. Ya, namun demikian meskipun dia boleh mengambil sepertiga dari hewan kurbannya, akan tetapi tentu yang lebih utama adalah menyedekahkan seluruh daging hewan kurban tersebut, kecuali diambil hanya sedikit untuk dicicipi untuk mengambil barokah. Ya, jadi batas maksimal untuk si pekurban adalah sepertiga. Orang yang berkurban dilarang untuk menjual bahagian dari hewan kurbannya termasuk kulitnya.
Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya hewan kurbannya tidak sah. Adapun bagi sang penerima kurban itu dirinci oleh para ulama. Yang pertama, jika yang menerima itu adalah orang miskin, maka dia boleh menjual daging kurban yang diterimanya. Kemudian yang kedua, beda halnya dengan orang kaya. Ya, jika penerimanya itu adalah orang kaya, maka dia hanya boleh mengkonsumsi atau memberikan daging tersebut yang diterimanya kepada orang lain dan tidak boleh menjualnya. Kenapa tidak boleh menjualnya? Sebab orang kaya yang menerima kurban tersebut juga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang berkurban. Maksudnya, sama-sama mendapat tuntutan untuk berkurban. Keterangan ini diungkap oleh Habib Abdurrahman Ba'lawi dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Orang yang berkurban dilarang untuk menjual bagian apapun dari hewan kurbannya, termasuk kulitnya. Rasulullah bersabda, "Man ba'ajil udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya, kurbannya tidak sah. Nah, termasuk kategori menjual bagian dari hewan kurban adalah dengan menjadikannya sebagai upah kepada orang yang menyembelih. Seperti menjadikan kulitnya sebagai upah bagi sang penyembelih, maka itu tidak boleh. Maka agar lebih selamat dari hal ini, maka sebaiknya orang yang berkurban tersebut menyediakan dana khusus dari hartanya yang lain untuk diberikan kepada orang yang menyembelih sebagai upah. Misalnya dia menyediakan uang 100.000 sebagai upah bagi sang penyembelih. Ya, lalu kemudian setelah itu dia memberikan kulitnya bukan lagi sebagai upah, akan tetapi sebagai sedekah biasa kepada penyembelih, maka itu boleh-boleh saja. Ya, intinya jangan dijadikan sebagai upah. Ya, bahagian dari hewan kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah. Akikah dan kurban di dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah selama tidak dinadarkan. Kalau dinadarkan, maka statusnya berubah menjadi wajib. Akikah itu sunnah untuk siapa? Ya, jadi akikah itu sunnah bagi orang tua yang melahirkan anak. Dalam artian yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengakikahkan anak adalah orang tuanya. Jika orang tua tidak mempunyai kemampuan untuk mengakikahkan anak sampai anak tersebut akil balik, maka setelah akil balik gugurlah kesunahan untuk akikah. Ya, maka Anda wahai anak yang bertanya, jika Anda sekarang sudah dewasa dan mempunyai keluasan rezeki dan memasuki Idul Kurban, maka yang Anda lakukan lebih utama adalah berkurban. Ya, karena itulah yang dituntut untuk Anda, itulah yang disunnahkan untuk Anda jika Anda mempunyai keluasan rezeki. Adapun akikah itu sunnah bagi orang tua Anda dan waktunya pun sudah berlalu. Ya, kesunahannya pun sudah berlalu karena sekarang Anda sudah dewasa. Ya, maka Anda berkurban. Saat musim kurban tiba, maka seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muslimin, dapat menikmati daging kurban yang ada, baik orang miskin maupun orang yang kaya. Hanya saja ada perbedaan antara si penerima kaya dengan si penerima daging kurban yang miskin. Bagi orang kaya yang menerima daging kurban, itu hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau menyuguhkan daging kurban yang diterimanya kepada tamu misalnya. Akan tetapi dia tidak boleh menjualnya. Ya, sekali lagi bagi orang kaya tidak boleh menjual daging kurban yang diterimanya. Berbeda halnya dengan orang miskin. Daging kurban yang diterimanya itu menjadi hak miliknya sepenuhnya, sehingga dia boleh mengapakan saja daging kurban yang diterimanya, termasuk dia boleh menjualnya. Ya, demikianlah keterangan guru kita atau ulama-ulama kita, khususnya dalam madhab Syafi'i. Hukum memotong kuku atau rambut setelah memasuki awal Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkurban, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi pertama pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa hal tersebut disunnahkan. Ya, disunnahkan untuk tidak memotong kuku atau rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, kalau dia memotongnya sebelum hewan kurbannya disembelih, maka hukumnya hanya sebatas makruh, tidak sampai derajat haram. Menurut Imam Abu Hanifah, ya memotong kuku itu adalah perbuatan yang mubah, tidak sunnah untuk tidak memotongnya, pun tidak makruh kalau memotongnya sebelum hewan kurbannya disembelih. Ya, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad, itu perbuatan itu adalah haram. Haram memotong kuku atau rambut sebelum hewan kurban disembelih bagi orang yang ingin berkurban. Oleh karena itu, karena kita tinggal di Indonesia, maka kita ikut madhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah dan makruh apabila memotongnya sebelum hewan kurban disembelih.